kita berdua nih kan sama-sama ada dua kacamata nih Pak. Iya. Kacamata saya berhak untuk menanya tentang perkembangan dunia politik khususnya Partai Golkar di Indragiri. Saya butuh jawaban dari kacamata Pak Yusuf Said. 2024 Golkar menang atau kalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Klip Bicara. Kami berbicara lepas, Anda mendengar tuntas. Podcast kali ini kita akan mengupas dan membahas dinamika politik di Indragiri Hilir dari sudut kacamata politisi senior Golkar yang juga pernah menjabat 3 periode anggota DPRD. Beliau ini juga terlibat dalam pemenangan Pilkada Inhil mulai tahun 2003 hingga saat ini. Kita kupas tuntas hanya di podcast Klip Bicara. Selamat datang Pak Yusuf Said. Sehat Pak? Alhamdulillah. Bapak juga sebagai Ketua Pemenangan Bapilu Partai Golkar di Kabupaten Indragiri Hilir, yang juga Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Inhil, juga Ketua Aspindo, juga Ketua Forum CSR Inhil. Banyak Pak, jabatan tak terlalu berat tuh Pak. Alhamdulillah, namanya amanah. Tetap dipegang Pak ya. Tapi sepengalaman atau sepintas banyak orang melihat dengar kata Bapak ini kan, kata namanya kan Yusuf Said. Kenapa kata Said itu di belakang Pak? Sebenarnya ini memang jadi jadi merupakan satu yang menjadi pertanyaan saya yang harus saya jawab. Dua pertanyaan ini salah satunya itu. Yeah. Pertanyaan pertama, kenapa saya harus ada di Tekulai, yang suatu kampung desa terpencil. Pertanyaan kedua, kenapa ada Yusuf Said gitu? Yeah. Kenapa bapak saya itu namanya Haji Said? Nah, ketika yang lain-lain namanya itu kayaknya nuansa Bugisnya ada. Ada namanya Haji Sade, ada namanya mama saya sendiri namanya Haji Mindong. Jadi bertanya seperti itu. Saya cari sampai ke Sulawesi. Kenapa nama bapak saya harus ada Saidnya? Sementara nama kecilnya sebetulnya Lasindrang. Nah, jadi setelah saya ke Sulawesi ke tempat Pak Ciknya, datuk saya lah yang ada, datuk saya waktu itu masih hidup, saya dapatkan jawabannya bahwa sebetulnya yang ngasih nama bapak saya Said itu sebetulnya bukan marga, bukan apa, ini adalah nama pemberian. Nama pemberian dari ulama besar yang ada di Mekah. Karena rupanya bapak saya itu 7 tahun mukim di Mekah sekolah. Jadi berguru sama Syekh Yasin. Jadi berguru sama Syekh Yasin lebih kurang 7 tahun di Mekah. Dan pulang diberi nama Said. Said. Ya, jadi Said itu bukan ya gelar-gelar misalnya turunan atau apa, tidak. Dia hanya pemberian gelar oleh Syekh Yasin kepada bapak saya ketika dia mukim selama 7 tahun di Mekah. Dia belajar sekolah dan pulang, jadi nama kecilnya adalah sebetulnya Lasindrang. Pulang makanya itulah nama Said. Ya Said. Tapi kenapa harus di belakang Bu? Itu kayak Said. Jadi kenapa bapak saya namanya Yusuf ini banyak nama Yusuf nih ya. Yusuf ini ketika saya harus ngasih identitas tersendiri. Nah, saya pakailah nama Said Yusuf di belakang. Said. Ya, karena kebanyakan orang kan Saidnya di depan. Iya. Jadi ini memang pertanyaan yang sering saya jumpai gitu. Kadang-kadang orang kalau ini suka disebut di belakangan, di depan gitu, Said Yusuf ya. Tapi itulah memang satu hal yang kita harus alami di daerah Melayu ini. Mungkin lanjut Pak, kita lebih ke beberapa pertanyaan dengan Bapak mengenai pertama itu tentang KTNA. Mengapa Bapak dulu menerima jabatan ini? KTNA ini sebetulnya kan gini, kenapa saya harus pegang hari ini 3 organisasi besar. KTNA ini adalah Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Indragiri Hilir, dan alhamdulillah sudah 3 periode masuk
yang sekarang ini Di Inir. di Inhil. Jadi kita sudah menghadiri lebih kurang 4 pekan nasional. Jadi karena KTNA ini adalah organisasi kelompok tani. Jadi organisasi kelompok tani yang ada di Indonesia yang dari nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai ke desa. Jadi organisasi kelompok-kelompok tani yang ada, dan ini sebetulnya organisasinya petani nih. Nah, makanya kita tertarik di sana. Kenapa? Ya saya juga sebetulnya ya anak petani, dan anak petani, dan sampai sekarang juga masih petani gitu, nanam kelapa, nanam tanaman-tanaman yang termasuk ya semuanya, intinya makanya hari ini kita membawa semboyan tiada hari tanpa tanam. Gitu. Seperti itu Pak ya. Iya. Ya saya juga memantau Pak, memantau perkembangan postingan media sosial Bapak yang menurut saya lah Pak Yusuf sepertinya mengkampanyekan sebagai mengidentitaskan saya seorang petani. Apakah ini strategi Bapak untuk meraup suara di pemilu kedatang? Sebetulnya kita sebut petani ya, karena menurut agama pekerjaan itu kan yang utama itu kan ada dua, petani dan pedagang. Yeah. Mau berada di mana? Gitu. Ya, malah saya ngambilnya ke petani. Kenapa? Dalam salah satu kita lihat baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis ada disebutkan bahwa ketika kita menanam sesuatu dan kita menanamnya dengan ikhlas, maka ketika itu nanti berbuah, buahnya itu dimakan oleh burung, dimakan oleh binatang, dan itu merupakan suatu amal jariah. Nah itu yang membuat saya bahwa satu, kedua bahwa hari ini dunia pertaniannya adalah dunia yang tak bisa kita tinggalkan selama kita masih makan nasi, masih makan itu pasti ini. Ini yang membuat saya hari ini bahwa dunia pertanian ini sebetulnya dunia itu. Jadi masalah politik apa semua ya sebetulnya bukan itu yang, tapi kita melakukan sesuatu itu adalah ketika nanti orang melihat bahwa ini apa yang kita lakukan itu tujuan akhirnya kemana. Tapi bukan bahwa kita melakukan sesuatu itu untuk kepentingan tertentu. Tapi kita lakukan mengalir aja seperti air tapi tidak hanyut. Tapi bagaimana dengan nasib petani kita nih Pak? Petani dan nelayan kita hari ini? Sebetulnya ini yang menarik bagi kita karena hari ini kita sebetulnya kalau saya lihat kita banyak dirusak dengan kebiasaan yang tidak bagus. Contohnya? Contohnya kelapa. Kelapa kita lihat bahwa panennya 3 bulan sekali. 4 bulan setelah kita panen paling 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan kedai kopi, warung, main domino, yang kebun kelapanya dibiarkan begitu saja tanpa ada yang dilakukan yang lainnya. Sebetulnya tidak seperti itu harusnya. Makanya saya semboyankan tiada hari tanpa tanam. Hari ini kita panen kelapa, besok kita tanam yang lain. Makanya konsep saya ke depan sebetulnya ketika kita punya lahan kebun kelapa, kita harus menyiapkan paling tidak 0,5 hektar untuk lahan hortikultura yang akan kita lakukan. Kedai kopi bukan tak bagus tapi masanya. Tapi ketika hari ini siklusnya kita panen 2 minggu, 3 bulannya kedai kopi. Jadi ketika anjlok ya semuanya habis segala-galanya. Sebetulnya tidak seperti itu. Ketika kita lakukan apa yang saya lakukan hari ini dengan kita panen hari ini, setelah panen kita kembali ke tanaman hortikultura yang hari ini kita lihat hasilnya ya cukup menggembirakan. Dan ini sudah banyak dibuktikan oleh petani-petani binaan kita gitu. Ya. Oke. Kalau masalah itu ya kita terima lah Pak ya. Tapi yang menjadi itu kan kebiasaan. Tapi bagaimana tentang kondisi perkebunan kita yang semakin lama, ini kita berbicara tentang kelapa ya, sektor kelapa yang semakin banyak hancur Pak. Sudut pandang Bapak melihat itu seperti apa? Saya tertarik dengan
seorang doktor, peraih doktor di bidang kelapa, Mm. menyebutkan bahwa kelapa ke depan itu ditanam harus punya tujuan. Kita hari ini berbangga dengan punya kebun kelapa 100 baris, 200 baris. Berbangga seperti itu. Tapi kita tidak pernah bangga ketika kita punya kebun kelapa yang punya nilai ekonomis tinggi, Mm. jadi kita harus berubah hari ini bukan dari kuantitas tapi dari kualitas. Tapi petani kita malas ya. Ya ini persoalannya makanya. Hmm. Persoalannya situ. Hanya bangga dengan kebun yang luas, tapi sebetulnya tidak harus seperti itu gitu. Tapi bangga bagaimana dengan luasannya sedikit tapi hasilnya yang bisa maksimal. Itu sebetulnya tujuan yang kedepannya lebih. Kenapa? Ini sudah saya buktikan juga. Oke, Iya. kalau itu jadi sebuah kebiasaan yang menjadi ya Ya, kebiasaan masyarakat kita, kan budaya malas ini bukan budaya sih, tapi kebiasaan kebiasaan. itu. Nah, sejauh ini KTNA ini peran sejauh mana terhadap masyarakat, hadirnya KTNA terhadap masyarakat ini? Jadi satu juga di masyarakat kita nih yang saya bilang bukan saya menyalahkan atau tidak, bahwa kita harus memberikan contoh. Berikan contoh bahwa begini. Karena ketika kita memberikan contoh ya tidak hanya sekedar bicara. Kalau kita bicara ya mungkin bisa dilihat. Tapi kita memberikan contoh. Contohnya kecil. Kemarin kita coba membina suatu petani yang menanam timun dalam lahan lebih kurang hanya 1/3 hektar. Dia bisa menghasilkan 2 ton per 2 hari. Harganya lebih kurang waktu itu dapat harga bagus 8.000. 2 ton berarti 16 juta per 2 hari. Hanya pada lahan 1/3 hektar. Kan cukup menjanjikan kan? Ya betul. Nah, tapi kan tidak semua petani kita itu mengerti dengan bidang hal seperti itu. Makanya kita memberikan contoh. Mm-hmm. Kita berikan contoh bahwa kalau nanam ini hasilnya seperti ini loh. Ya. Tapi kalau kita cerita saja itu pasti ini. Tapi berikan contoh. Tanam misalnya, kenapa inspirasi tanam menanam ini timbul juga? Karena jalan-jalan pagi kita lihat di pasar subuh Tembilahan itu, kita lihat, saya coba data kemarin, awal-awalnya hanya 10-20% sampai maksimal 30% yang dihasilkan dari indragiri, dari yang dihasilkan dari, selebihnya itu dari luar. Berarti sementara pangan kita ekspor. Hah? Pangan kita masuk dari luar loh, banyak kan. Iya, pasar subuh itu banyak kan dari luar, bertruk-truk masuk itu. Sementara lahan kita cukup luas yang bisa ditanami gitu. Yang lebih aneh lagi Pak Errol, satu subuh di pasar Tembilahan itu semuanya kan produknya kan produk pertanian, sayur, pucuk ubi, dari yang sederhana pucuk ubi, singkong, apa semua, pisang, apa semua. Pernah kita hitung itu ratusan jutaan per subuh, hanya dari lebih kurang mungkin jam 4, jam 3 itu udah mulai, jam 3, jam 4 sampai jam 7 pagi. Transaksinya itu ratusan juta, sampai kita pernah hitung itu di atas 500 juta transaksi per hari. Market ini, orang kan suka nanya, kalau nanam ini pasarnya di mana gitu. Nanam ini pasarnya di mana? Itu jadi ini yang membuat kita harus berimprovisasi. Kita berikan contoh, kita lihat kan ini loh. Berarti salah dong pemerintah kita nih mempunyai slogan hamparan kelapa dunia. Oh, tidak ada yang salah. Sebetulnya tidak ada yang salah dalam ini. Makanya kelapa. Kita itu yang tadi. Kita hanya lebih cenderung pada satu produk. Kelapa gitu. Yeah. Tapi kita tidak lihat bahwa sebetulnya selain kelapa ada produk lain juga bisa kita kembangkan. Makanya saya sampaikan tadi Pak Ucairul ya. Jadi kita punya kebun kelapa, di samping punya kebun kelapa kita harus menyiapkan juga lahan hortikultura seperti yang dilakukan oleh zaman-zamannya Pak Harto dulu. Saya sebetulnya ke dunia pertanian itu dunia pertanian itu contoh terbaik itu adalah zaman Orde Baru. Walaupun hari ini kalau kita bilang persoalan politik itu tidak boleh dicontoh Orde Baru, tapi kalau persoalan pertanian ya kita harus mencontoh Orde Baru.
bagaimana kelapa di Inhil dikembangkan secara masif Ya. sampai menjadi hamparan kelapa dunia, itu adalah produk Orde Baru. Nah, memang itu yang Tapi menurut Bapak, Hmm. mengapa harga kelapa kita tetap pernah stabil? Eh, saya pernah ambil Mm-mm. studi tentang itu. Sebetulnya kelapa di kita ini termasuk dibandingkan dengan daerah yang lain ya. Mm-mm. Daerah yang lain yang punya produk kelapa besar itu ini termasuk stabil karena ada punya pabrik yang besar. Ya. Pabrik yang besar tuh. Kemudian satu hal juga yang menggelitik saya juga yang harus ke depan menjadi tugas berat juga adalah bahwa sebetulnya kelapa ini kalau kita mau stabil harus masukkan UMKM-nya. Seperti dulu tahun 80-an, Mm-mm. kita tahun 80-an kan UMKM kelapa itu kan cukup banyak. Ya. Nah, tapi ini kan dibunuh oleh Perusahaan kok ya konglomerasi ini dibunuh karena musuh terbesar daripada konglomerasi itu, musuh besar dari perusahaan besar itu adalah UMKM. Nah, ini yang kedepannya kalau mau stabil ya harus kita hidupkan UMKM. Contoh kecil nih Pak Ucu Erul yang mudah-mudahan melalui podcast ini kita bisa menggelitiklah masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Ironis sekali. Nah, ini ironis sekali kita lihat kita berada di bawah pohon kelapa. Iya. Tapi maaf, bukan mengecilkan artinya, tapi kita menggorengnya pakai minyak sawit. Ya, benar. Menggoreng minyak sawit yang tidak tahu kita dari mana-mana, mungkin dari mana-mana datangnya. Sementara di samping rumah kita, di atas kita ada pohon kelapa yang kita lihat sendiri ketika ini jadi minyak yang bisa kita goreng. Pertama adalah sehat, ya kan? Minyak kelapa itu minyak kelapa yang sehat, semuanya bisa dimanfaatkan. Itu bang tadi. Mudah-mudahan melalui podcast ini kita bisa kembangkan ke Tapi depan. mungkin harganya lebih mahal, Pak. Ya makanya. Saya pernah berhitung, Mm. Pak Ucu Heru, kalau seandainya setiap rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hilir ini mengkonsumsi minyak kelapa, Mm-mm. saya yakin pasti harga kelapa pasti mahal. Contohnya, Mm-mm. kalau lebih kurang 400.000 atau 300, ya 400.000 lah kepala keluarga Kabupaten Indragiri Hilir, konsumsi saja 10 kelapa per minggu, berarti 8 juta yang dikonsumsi untuk rumah tangga per minggu. Sebulan berapa? Maka kalau ini dikonsumsi berarti pabrik kebutuhan, karena kan hukum ekonominya kan gitu. Ya. Ketika produk sekarang kan harga kelapa gak naik nih. Mm. Kenapa? Produktivitas rendah. Ya. Produk kelapa kebun itu rendah. Nah, seperti itu sebetulnya. Tapi Jadi- melalui KTNA ini tak bisa Bapak Ya makanya konsultasi dengan hadirnya peran pemerintah, dengan hadirnya KTNA dan pemerintah itu menghimbau, khususnya aja mohon maaf Pak ya, kan bisa ditekan kan pada ASN yang wajib memakan goreng minyak kelapa. sekarang nih pertanyaannya aja Pak Ucerul. Hmm. Coba cari di pasar minyak kelapa di mana? Nggak ada kan? Ya. Yang ada pasti produk besar juga. Hmm. Makanya ke depan itu siapapun kepala daerahnya, siapapun mengambil kebijakannya itu, harapan kita, makanya kami KTNA hari ini di mana-mana saya kampanyekan, di mana-mana nih saya turun kemana-mana saya kampanyekan bahwa kita harus hari ini menggoreng pakai minyak kelapa. Nah, itu yang ya kalau kita mau harga kelapa mahal. Tapi kembali lagi Pak, ini kan kita berbicara lebih kepada sektor Ya. tani. Ya. Tapi kalau dari sudut pandang nelayan kita di Inhil seperti apa? Kehidupan, jaminan mereka, kesejahteraan mereka. Sebetulnya sama juga dengan pertanyaan tadi. Kita ini kan di darat bisa kelapa, di sungai kita bisa perikanan. Tapi kita lebih kecenderungan seperti itu, maunya instan. Ini yang jadi, makanya kami dinas perikanan selalu kita himbau dua hal itu. Pertama, coba kembangkan budidaya. Yang ketiga adalah yang meracun itu, Ya. karena itu akan menghancurkan habitat. Mungkin ketika dilakukan penangkapannya, dia bisa dapat yang banyak, tapi dia meracuni orang banyak juga. Nah, tapi setelah itu 6 bulan kemudian dia tidak dapat apa-apa. Gitu.
Nah, ini yang di kita sebetulnya tidak bisa kita salahkan siapa-siapa, tapi kita sendiri kadang-kadang berbuat yang menurut saya ya alam ini udah Allah ciptakan dengan baik, Mm. semuanya udah dengan baik, tapi kadang-kadang di kita ini kurang sabar dalam pengelolaannya. Maka saya bilang tadi, dunia nelayan kita hari ini harus kita kembangkan adalah tangkap dan budidaya. Budidaya kita lihat pantai kita cukup luas, mangrove kita cukup banyak, tapi kita lihat yang mengembangkan tambaknya mana gitu. Nah itu yang sebetulnya kita juga selalu kemana-mana selalu kita himbau seperti itu. Nah, dan alhamdulillah dengan pengembangan mangrove sekarang baru mulai sekarang nih ada yang budidaya kepiting di sela-sela pohon mangrove apa semua ya seperti itu. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke. Bapak ini kan selain ketua KTNA, Bapak ketua Aspindo juga. Aspindo ini kan lebih pada pengusaha nih, Pak. Ini pengusaha ini kan level secara kehidupan kan dibilang kan agak lebih tinggi nih ketimbang ketimbang masyarakat yang lain. Apa sih pengaruh Aspindo bagi daerah nih? Kalau gitu aku minum dulu. Siap. Memang kalau kita lihat sepintas, ini kayaknya Pak Yusuf saya serakah sekali lah. Mulai dari hulunya sampai ke hilirnya udah dipegangnya aja. Sekarang forum CSR lagi. Tapi sebetulnya saya hanya ngambil filosofi yang sederhana. Sederhana bahwa hari ini kita lihat Apindo ini adalah organisasi pengusaha yang lebih kepada tripartit antara perusahaan sama pekerja. Jadi dia adalah organisasi yang hari ini yang banyak berbicara soal pekerja yang ada di pabrik atau di perusahaan. Jadi kita ini lebih banyak kepada misalnya kita termasuk bagian daripada Dewan Pengupahan. Nah, baru-baru ini kita udah tetapkan UMK. Kemudian ya itu menjadi bahan menjadi penetapan UMP. Kemudian ketika ada persoalan-persoalan yang ada di perusahaan, ya kita biasanya juga ikut menjembatani. Hadir di contohnya lah. Ya. Contoh hadirnya Apindo itu bagi karyawan atau kawan-kawan pengusaha ini. Ya ini makanya ini kan belum di Inhil belum banyak dirasakan oleh perusahaan. Sebetulnya kita ini hadir ketika terjadi kebuntuan. Nah, ketika terjadi kebuntuan antara perusahaan sama pekerja. Hari ini kan pekerja kan maunya pokoknya upah semahal-mahalnya. Kalau perusahaan di satu sisi ingin serendah-rendahnya. Tapi kita juga harus realistis melihatnya. Harus realistis bahwa hari ini ketika kita menghendaki pekerja menghendaki upah setinggi-tingginya, perusahaan menghendaki upah serendah-rendahnya. Nah inilah yang jembatan itu yang sering terjadi gejolak sosialnya. Berarti posisi Apindo itu di situ. Salah satunya di situ. Jadi kita menjadi bagian di situ untuk bagaimana perusahaan tetap berjalan, pekerjanya tetap ada jaminannya. Tapi bukannya hadirnya Disnaker? Disnaker kan di sisi pemerintahnya. Ini kan bukan tripartit kan? Yeah. Tripartit itu gitu. Perusahaan, pekerja, pemerintah. Yeah. Kalau pemerintah itu kadang-kadang suka kaku-kaku aja. Yeah. Perusahaan apalagi. Kayak gitu. Nah, makanya pekerja maunya seperti ini gitu. Kalau tidak kami mogok, kalau tidak kami demo. Nah, jadi ini. Kemudian kan pertanyaan selanjutnya, kenapa pula ada CSR-nya gitu? Kenapa pula ikut di sana lagi? Nah, makanya saya lihat benang merahnya di sana. Ketika kita hari ini menjadi mengetuai asosiasi pengusaha yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian ada dunia pertanian, petaninya juga kita, kemudian ini ada forum CSR-nya, kepedulian. Tapi sebelum masuk ke situ, Pak, ya. Kasih saya penjelasan bukti nyata hadirnya Apindo itu pernah membuat masyarakat Inhil ini terbantu.
Sebetulnya kita lebih kepada saya sebut tadi ya, lebih kepada tataran kita hari ini lebih kepada bagaimana perusahaan itu tetap berjalan sesuai realnya, kemudian pekerja bisa bekerja dengan tenang dan tidak PHK. Karena rumusnya perusahaan ini Pak Cyril ya, rumusnya perusahaan ini kadang-kadang dia sudah mematok misalnya upahnya sekian. Dia mengeluarkan upah sekian. Ketika dituntut naik, konsekuensinya adalah pengurangan. Misalnya hari ini pekerja 10, gaji 1 juta, berarti 10 juta. Dia matok upah adalah 10 juta misalnya. Ketika itu dituntut naik 1,5 juta, konsekuensinya bukan pekerjanya tadi 10, mungkin pekerjanya tinggal 6 atau tinggal 7. Sederhana kan? Ini yang kita dari Apindo ini yang kita jembatani supaya pekerja ya realistis lah melihatnya kondisi perusahaannya. Perusahaan juga harus realistis melihatnya itu. Dan sekarang ini kita lihat yang banyak menuntut sebetulnya UMK itu juga banyaknya adalah pada pekerja-pekerja yang sebetulnya kalau pada level menengah ke atas tidak ada cerita UMK atau UMP lagi. Berarti mereka udah di atas itu semua. Tapi yang banyak kan pekerja-pekerja pada level bawah, level pekerja-pekerja yang ini. Memang hari ini kalau tanya apa kontribusi Apindo, ya kita sebetulnya secara langsung tidak, tapi kita lihat bahwa ketika perusahaan itu masih merasa nyaman di Kabupaten Indragiri Hilir, ya perannya Apindo ada di situ. Oke. Ya. Mungkin penjelasan secara yang Bapak sampaikan mungkin saya pahami, tapi terkhusus bagi penonton. Mungkin kita lanjut lagi Pak dari sisi forum CSR. Ini kan baru nih Pak. Saya baru mendengar. Ini hadirnya forum CSR, sebelum hadirnya CSR kan Bapak diminta atau Bapak menginginkan menjadi ketua? Sebetulnya ya mungkin karena tadi, karena saya di KTNA, di petani yang selalu berada di masyarakat, kemudian di Apindo, di asosiasi pengusahanya ini, maka saya diminta untuk ini bagaimana nih? Ini setelah sebetulnya keluarnya peraturan Menteri Sosial Permensos tahun 2002 yang lalu, ini peralihan. Dulu forum CSR itu kan dikelola oleh dikelola oleh pemerintah. Pemerintah yang mengelola forum CSR. Tapi setelah keluarnya peraturan Menteri Sosial tahun 2022 ini forum CSR ini dikelola oleh perusahaan. Perusahaan itu sendiri, pengusaha yang mengelola sendiri. Jadi, forum itu? Ya, di forum itu. Jadi tapi di forum itu hari ini harus melibatkan semua unsur. Jadi semua unsur harus dilibatkan. Jadi kalau dulu hanya semata-mata dari pemerintah, pemerintah yang ini, kalau sekarang tak lagi. Sekarang semua harus dilibatkan. Jadi dari pengusahanya, perguruan tinggi, kemudian ada dari dari pemerintah juga tetap ada di sana, terutama mungkin dinas sosial sama Bapedanya. Kemudian ada beberapa unsur lagi. Jadi semua nih menyatu dalam forum. Sebetulnya kalau namanya sekarang ini yang di pemerintah itu adalah Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Cuman kan nyebutnya kan agak susah tuh. Betul. Tapi orang lebih mengenalnya adalah forum CSR. Itu yang jadi kita hari ini kayak bayi dibidangi lah sampai lahir. Nanti setelah lahir terwujud, makanya mungkin dalam minggu depan kita tanggal 18-an itu 17-18-an kita langsung melaksanakan FGD dan rapat kerja untuk menyusun program kerja untuk tahun 2024. Bagaimana yang tadi bayi forum CSR Kabupaten Indragiri dulu dikerjakan oleh pemerintah, sekarang diberikan swasta.
berhasil apa tidak kita menjadikan wujudnya ini laki-laki atau perempuan, Iya. wujudnya gimana gitu. Pertanyaan nanti akan, ini forum CSR ini mau jadi apa? Nah, ini nanti ini ke depan ini akan kita lihat ke depan ini kalau kita berhasil untuk mewujudkan, di situ nanti wujudnya yang sebenarnya forum CSR itu bagaimana. Makanya ini kerja berat sebetulnya, kerja berat untuk bagaimana kita membentuk, apakah nih bulat, apa segi 4, apa segi 5, forum CSR. Situlah nanti bentuknya kan kita lihat. Itu yang. Ya, tapi kan menurut aturan Iya. kita baru CSR ini terpisah dari yang biasa dikelola oleh pemerintah. Itu menunjukkan itu, ini kembali dengan pertanyaan saya tadi. Pak Yusuf aja lah sebagai ketua. Itu atau forum atau kepala daerah atau siapa yang menunjuk? Ini kan sebetulnya bukan siapa-siapa, bukan ditunjuk oleh siapa-siapa, tapi ini hasil kesepakatan. Musyawarah. Kita dulu berkumpul lah, diundang semua pengusaha yang ada, yang tergolong lah dulu yang dikelola oleh pemerintah, kan ada daftarnya perusahaan-perusahaan yang ada di ini gabung yang hadir. Kemudian ya siapa yang ditunjuk, ya kawan-kawan sepakat menunjuk saya sebagai ketua. Karena Bapak emang lebih tua, dah? Mungkin. mungkin. Atau yang dari sisi yang lain saya pun tidak tahu, tapi yang jelas kepercayaan ini yang menjadi suatu amanah lah untuk saya ke depan. Memang hari ini Pak Ucerul ya. Kalau kacamata saya secara pribadi, CSR hari ini banyak yang salah. Contohnya 17-an minta ke perusahaan. Ya apapun hari ini minta perusahaan catatnya di catatannya itu adalah CSR. Tapi itu boleh. Bukan persoalan boleh tak boleh aja silakan, tapi itu bukan itu sebetulnya. Namanya kan kepedulian sosial. Kalau kepedulian sosial itu kalau kita lihat runtutan sejarahnya, adalah bagaimana perusahaan ini dipagari oleh pagar hidup. Yeah. Jadi ini ada perusahaan besar ini. Perusahaan besar ini dipagari oleh pagar hidup, yang kalau ada siapa-siapa yang mengganggu, yang pagar hidupnya dia yang berada di depannya. Konsepnya sebetulnya seperti itu. Jadi bagaimana perusahaan yang ada nih, masyarakat yang ada di sekelilingnya semua nih harus, tidak ada yang stunting, tidak ada yang, kalau emang perusahaan besar seharusnya sekelilingnya ikut besar dengan program itu, seharusnya seperti itu. Tapi perusahaan takut mungkin enggak, Pak. Kalau yang minta itu kan orang-orang yang sekitar kampung perusahaan itu yang agak-agak tanda kutip. Iya. Makanya dikasihlah kegiatan 17. Nah ini contohnya, tapi memang sebetulnya kita ke depan dengan adanya forum ini, makanya kita nanti ini adakan FGD supaya punya pemahaman yang sama tentang apa sih forum CSR itu. Nah kalau gitu kita kembali, Pak. Ya. Kembali dengan pertanyaan, apa rencana besar dari forum CSR ini untuk masyarakat ini? Yang rencana pertama adalah kita FGD itu. Kita akan mendatangkan pembicara-pembicara yang sudah sukses. Perusahaan-perusahaan besar, misalnya kita perusahaan-perusahaan besar yang hadir untuk memberikan pencerahan. Pencerahan itu supaya yang perusahaan-perusahaan ada di Kabupaten Indragiri Hilir hari ini kan tidak kita lihat. Tidak kita lihat, akhirnya mereka apa yang dilakukan? Mereka bikin foundation sendiri. Kemudian kita lihat perusahaan besar tapi CSR-nya ada. Tidak kita pungkiri karena itu kewajiban. Tapi dia menyerahkannya bukan di Indragiri Hilir. Berdasarkan pemantauan kita nih, Cuerol. Pemantauan kita nih. Mereka ini kan di Inhil ini kan tidak ada kantornya. Yang ada tuh cuma pabrik, kebun, kantor-kantor kebun. Tapi kantornya di Sudirman, Jakarta, di Sudirman Pekanbaru, di Tamrin, Jakarta. Ada yang bahkan kantornya di Singapura. Kira-kira lah yang menghitung untungnya itu di mana kira-kira? Untung perusahaan itu di mana? Kalau dia kantornya di Jakarta tentu hitung untungnya kan di Jakarta. Kalau dia kantornya Pekanbaru untungnya
pasti di Pekanbaru. Kira-kira mau tidak mengembalikan untungnya itu untuk Kabupaten Indragiri? Itu yang kita kejar. Hari ini menurut datanya bahwa kebun sawit terluas berada di Indragiri. Pabrik kelapa terbesar berada di Indragiri. Tapi kita lihat kontribusinya gimana. Kita tidak berharap bahwa mereka memberikan uang yang banyak. Tapi ketika dia bisa besar, tapi masyarakat di sekeliling juga bisa besar. Makanya kita pakai hari ini rencana besar kami adalah kita pakai teori obat nyamuk. Contohnya? Perusahaan tentu ada lingkaran pertama ring 1. Ring 1 perusahaan, kemudian ring 2, ring 3, ring 3. Jadi jangan nanti perusahaan besarnya tapi yang menikmati di Jakarta, yang menikmati di Tembilahan. Tembilahan itu nanti setelah ring 1 udah terpenuhi. Makanya alangkah ironisnya hari ini Pak Ucu Hairul kita lihat masyarakat di lingkungan perusahaan itu masih banyak yang stunting, masih banyak yang tidak sekolah. Harapan kita ke depannya dengan forum CSR ini harapan ya, mudah-mudahan ini bisa didukung semua. Ini kita bisa menghasilkan bagaimana yang ada di sekeliling perusahaan ini paling tidak jaminan-jaminan sosialnya mereka udah bisa terpenuhi seperti itu. Itu harapan-harapan besar. Mudah-mudahan ya kita mohon dukungan lah dari kawan-kawan Merdeka Ucu Hairul dengan kawan-kawan yang lain dengan keberadaan forum CSR ini bisa dinikmati lah dengan baik. Tapi kita kembali lagi nih Pak. Kita kenapa Yusuf Said kan bukan hanya sebagai petani, bukan hanya background Bapak sebagai seorang politisi juga tak bisa hilang Pak ya. Ini andai jika asumsi yang mengatakan Pak Yusuf Said nih menjabat 3 organisasi yang cukup strategis nih Pak. Ini hanya untuk memanfaatkan kepentingan politik Bapak. Bagaimana Bapak menanggapi isu itu? Sebetulnya gini, kalau kita bilang memanfaatkan ya sebetulnya kalau saya lihat kenapa ya saya di KTNA sudah 3 periode lebih kurang 15 sampai 12 tahunan mau masuk. Kemudian di Apindo juga ini kita mau dalam waktu dekat juga kita mau skap lagi. Di forum CSR juga kita dipilih ya. Ya persoalan saya lihat mau memanfaatkan, tidak tahu apa saya yang dimanfaatkan, apa saya yang memanfaatkan itu yang ya ini kita maka saya hari ini saya bilang saya mengalir aja lah, mengalir bahwa politik insting saja lah, karena gini Pak Cuarelo, jadi ada sesuatu yang ada pada diri kita itu yang tak bisa kita pelajari, tak bisa kita ini kan bahwa sebetulnya itu sudah ada. Itu yang saya. Nah, mungkin gini Pak ya. Kita lebih detail nih tentang perjalanan karir politik Pak Yusuf Said. Kita akan sedikit mengupas. Menurut Bapak dinamika politik ini saat ini seperti apa? Wah, ini pertanyaan berat nih. Ini perlu Pak, karena ya kita tidak pungkiri kita menghadapi pemilu dan kita menghadapi yang akan datang tahun 2024 juga menghadapi pilkada. Jadi kita butuh juga statement salah satu tokoh politik di Inhil dan juga di Golkar. Ya perlu tanggapan dari Bapak. Jadi sebetulnya makanya saya selalu bilang di beberapa tempat lah bahwa hari ini Indragiri Hilir ini wah orang enak ya jadi ini enak jadi ini. Sebetulnya Indragiri Hilir sebetulnya daerahnya sulit. Tapi ketika kita sebut sulit, ya kan kita lihat hari ini orang kalau mungkin di Pekanbaru bangun rumah udah selesai satu rumah, kalau kita masih di bawah, masih pondasi. belum kelihatan. Belum kelihatan masih pondasi. Jadi terkadang saya agak sedikit ini juga, makanya saya selalu juga dimarahi baik ketika saya masih di DPRD, ketika saya suka dimarahi itu seperti itu. Saya orangnya apa yang saya mau cakap saya cakap, tapi berdasarkan data. Apa saya mau cakap saya cakap seperti itu.
Jadi saya selalu menyampaikan seperti itu. Makanya kalau tidak saya diam. Ketika di DPRD ya, ketika kita dikasih suatu amanah ya bukan amanah saja, kita harus bekerja. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita harus lakukan, seperti itu. Berarti butuh perubahan dong gitu. Bukan butuh perubahan sebetulnya. Tidak ada yang perlu dirubah di ini. Ini seperti ini. Tidak ada yang bisa Berarti dirubah. kita harus merubah, Pak, dengan kondisi kita yang saat ini. Ya cuman kadang-kadang sudut pandang orang aja yang kadang-kadang suka beda gitu. Masuk gini, suka memandang InHill tuh kayak Pekanbaru, ya salah. Suka memandang InHill tuh kayak misalnya InHill, kayak misalnya mau dilihatnya InHill tuh kayak daerah yang lain kayak Kampar atau ya enggak akan bisa. Karena InHill ini kita lihat mulai dari Pulau Danai, Pulau Burung sana itu sampai ke ujung Selensen sana itu kan kulturnya itu kan kalau saya bilang Indonesia betul, mulai dari bukit-bukit sampai ke daerah perairannya. Makanya kalau kita jalani dari Danai, ujung Danai sampai ke pulau, sampai ke Selensen sana ndak tembus 1 hari, Cuero. Harus itu. Jadi makanya kita hari ini siapapun yang akan menjadi Bupati Indragiri Hilir ya harus lihat itu. Kalau enggak lihat seperti itu sepenggal-sepenggal, terkadang orang hanya melihat gini, wah gagal nih si Anu jadi ini, kenapa? Kota Tembilahan masih seperti ini. Ya wajahnya kan hanya melihat sepenggal. Apalagi Indragiri Hilir ini enggak bisa kita lihat sepenggal-sepenggal. Tapi kan Bapak berstatement itu karena Partai Golkar aja berkuasa di dia. Hari ini siapapun itu. Makanya kalau kita lihat Indragiri Hilir ini harus kita lihat secara utuh. Makanya awal pengembangan, maka saya selalu teriak-teriak kalau mengembangkan kelapa di Indragiri Hilir ya enggak bisa sepenggal-sepenggal lah. Harus kita lakukan seperti yang dilakukan zaman Orde Baru yang dulu, harus dilakukan secara masif. Begitu juga pembangunan. Cuman karena keterbatasan anggaran yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir ini, ya seperti itulah. Kalau istilahnya itu kayak kain sarung gitu. Ditarik ke atas timbul kaki, ditarik ke bawah ya timbul kepala. Nah, tapi walaupun begitu ya masih ada tengah-tengah lah yang harus kita ini kan. Enggak bisa pula lah kita bilang enggak bisa ngapa-ngapa, enggak. Tetap banyak yang makanya harus perlu kerja keras. Perlu kerja keras itu untuk meyakinkan bahwa sebetulnya Indragiri Hilir ini punya potensi besar untuk dikembangkan. Jangan pikir bahwa mengembangkan Indragiri Hilir ini harus menggunakan model pembangunan kayak pembangunan di Jakarta, pembangunan misalnya di Pekanbaru, enggak bisa. Indragiri Hilir harus punya model Indragiri Hilir yang mulai dari Selensen sampai ke Danai yang punya 1.000 parit, punya 1.000 jembatan, ya kan? Ya. Nah, seperti itu. Oke, kita gini Pak ya. Saya berbicara tentang perjalanan dan data. Bapak 3 kali terpilih sebagai anggota legislatif dengan partai yang tidak berubah, masih tetap setia dengan Kuning. Pertanyaan saya, seberapa kuat Bapak cinta sama Golkar? Sebetulnya bukan persoalan Golkar ataupun kecintaan. Konsekuensi apa aja? Kesetiaan sebetulnya. Ketika kita sesuatu yang kita tekuni, mau jadi apa? Kita harus pada komitmen yang sama, pada satu yang jelas. Seperti itu. Ya hari ini pun saya pakai baju kuning. Ketika Cuero mengundang saya bilang bicara tentang apa ya, saya harus pakai identitas saya sebagai kuning. Ya bukan apa, bahwa kita apa adanya aja gitu. Jadi jangan hari ini kita jadi politisi itu kayak Bung Lon yang gampang-gampang berubah. Kalau ketika berada di pohon warnanya ini jadi ini kayak model apa ya, kadal ya apa yang Bung Lon ya, jadi berubah-ubah itu jangan. Kita harus pada tataran yang jelas gitu. Berarti Golkar banget Pak? Golkar banget sih sebetulnya. Kalau secara Golkar banget ya
Bisa jadi karena bapak saya pendiri termasuk sekber Golkar dulu Iya. gitu. Tapi sebetulnya Anggaplah Golkar banget lah. Iya. Anggap Karena versi saya nih, iya. mengatakan Pak Yusuf Said ini kan Golkar banget. Iya. Ini saya masuk dari pertanyaan saya karena saya sendiri mengklaim Bapak Golkar banget. Tanggapan Bapak terhadap ya ketua DPD 1 DPD 2 kita, Pak Haji Muhammad Wardan itu kan pertama masuk tuh di CS untuk calon anggota DPR RI. Terakhir di DCT kan tak masuk oleh DPP. Sayang nggak DPP itu dengan Pak Wardan? Sebetulnya makanya saya bilang tadi tergantung kacamata melihatnya gitu. Hmm. Kalau kita lihat kacamata kita, Mm-mm. kacamata kita hari ini siapapun Pak, kacamata kita kan, hari ini siapapun, apalagi sekelas bupati 2 periode loh Pak. Tapi Golkar tidak mengasih pertimbangan bahwasanya ini 2 periode loh. Suara yang diberikan kepada Golkar. Makanya saya bilang tadi, kalau kacamata kita nih seperti itu. Tapi hari ini mungkin DPP punya kacamata sendiri, punya tolok ukur sendiri. Ketika kita punya tolok ukur sendiri, makanya DPP ini kan kita lihat ya pasti kumpulan, namanya pun DPP Pak, pasti punya kumpulan orang-orang pintar lah, yang melihat sesuatu itu pasti dengan kacamata yang pertimbangan-pertimbangan yang cukup besar. Maka saya bilang tadi, kalau kacamata kita yang kita bawa ke sana ya kecewa sekali lah siapapun sekelas bupati. Yeah. Tapi kalau kita lihat dari kacamata yang DPP tentu punya pertimbangan-pertimbangan yang lain, bahwa mungkin itulah yang terbaik bagi sosok seorang Haji Muhammad Wardan, itu yang terbaik seperti itu. Karena karir politik itu kan bukan hanya sekedar saya bilang, bukannya sekedar menjadi bupati, bukan hanya sekedar menjadi di legislatif, bukan menjadi anggota DPRD atau DPR RI. Maka kalau saya melihatnya bahwa sebetulnya kalau kita masuk ke dunia politik, dunia apa semua ya harus siap dengan konsekuensi apapun, dan kita lihat harus melihatnya dari semua sisi. Kalau hari ini DPP memutuskan seperti itu, tentu ada pertimbangan yang lainnya. Yang kita lihat bahwa hari ini kita lihat seperti ini kita lihat. Karena pertaruhan hari ini kita lihat Jairul ya, pertaruhan hari ini di dunianya caleg-calegan ini, wah ini sangat ini sekali gitu. Nah, tentu mungkin ya itu bang tadi, mungkin kacamatanya DPP melihatnya ya Pak Wardani sebagai mungkin mutiara yang harus disimpan dulu. Ya udahlah nanti mungkin yang lain, ya saya mungkin mungkin dari kacamata sana. Makanya pertimbangan itu. Berarti tak salah saya melihat politisi banget jawaban dari kader senior Golkar ini. Tapi kembali Pak Haji, Bapak kan bilang ini mungkin mutiara yang harus disimpan. Tapi kalau kita kembalikan asumsi, mutiara ini kan bukannya dijual, disimpan, atau diperlihatkan. Ini butuh saya penjelasan dari Pak Said nih. Nah, ya ini kalau kita habisin dulu airnya lah. Sebetulnya gini Pak, makanya segini Rol ya. Jadi sebetulnya ini kan kader-kader Golkar ini kan cukup banyak. Makanya kalau kita lihat, kita runut lah cerita itu, kader-kader Golkar ini saking banyaknya ya seperti itu. Ketika ini pasti mau dimunculkan semua, kan nanti kan jatuh korban yang banyak. Kenapa saya bilang jatuh korban yang banyak? Makanya kalau kita lihat hari ini, baik di tingkat pusat, daerah, provinsi maupun sampai ke kabupaten, ya sebetulnya sudah banyak kader-kader Golkar, cuman kadang-kadang perahunya aja yang beda-beda. Kalau pertanyaan tadi, kenapa sih yang disimpan? Ya mungkin gelanggangnya aja berbeda nanti. Gelanggangnya saja yang berbeda. Ya kalau kita hari ini mau kita adu semua, ya juga akan menjadi persoalan tersendiri kan. Ya bisa nanti jual murah, bisa jadi obral, bisa jadi bahan PJ pula lagi nanti Pak Jairul. Jadi makanya tergantung nanti ketika mutiara ini kita simpan, ya tergantung mutiaranya. Mutiaranya ini masih menempatkan diri menjadi mutiara atau masih kan gitu. Nah seperti itu. Jadi
tergantung itulah lagi. Siap, siap, Iya, siap. ini mungkin tidak bisa kita gambarkan. Rahasia negara atau rahasia partai? Oh tidak rahasia. Tergantung tadi saya bilang kan mutiara yang disimpan. Ketika Cuero tadi nanya disimpannya mau dijadikan apa, mau dijawab. Ya ini kan tergantung lagi, nanti dilihat lagi. Ketika nanti ke depan ini kan sudah jelas nih bahwa barang ini kan udah. Berarti Golkar secara tidak langsung bisa mengatakan Pak Wardan itu tak siap gelanggangin untuk Oh DPR RI. tidak siap. Jadi bilang tadi gelanggangnya kacamata DPP ya. Mm-mm. Nah kita kan tidak bisa menerjemahkan kacamata DPP. Saya hanya mengandai-andai tadi Siap. bahwa kacamata saya melihatnya bahwa kalau kita lihat kecewaan pasti kecewa. Tapi kacamata DPP mungkin melihatnya seperti itu. Nah, ketika ini bahwa DPP melihat bahwa ya Pak Wardan udahlah kamu jangan ikut sini, kasih kesempatan yang ini semua biar nanti ya kita berharap sebagai kader Golkar yang sudah 2 periode di bupati ya tidak menutup kemungkinan untuk yang lebih tinggi lagi. Oke Pak Ji. Pak Ji ini kan caleg nih. Ya. 2024 mau jadi ketua DPRD atau maju calon bupati? Wes. Ini yang saya sebetulnya kalau mau jadi ketua DPRD itu dari tahun 2004 saya udah bisa jadi ketua DPRD. Ketika Pak Indra menjadi bupati, yeah. Kita lihat Golkar yang memenangkan kursi eksekutif. Kursi apa? Pak Indra yang jadi bupati. Kemudian Golkar memenangkan gelanggang pemilunya. Yeah. Dia suara terbanyak kalau tak salah 11. Tapi kita lihat ketua DPRD-nya malah dikasih ke yang lain. Kalau saya ngotot ya saya bisa jadi ketua DPRD. Kalau saya ngotot. Tapi persoalannya hari ini kan bahwa sebetulnya kembali ke yang tadi lagi yang ditanya, jabatan itu kan amanah. Berarti Pak Arji ingin calon bupati dong? Oh enggak juga. Tidak juga. Kita nyebut tadi. Kita mau jadi ketua, mau jadi anggota, mau jadi bupati, sebetulnya kan kiprahnya ke daerah itu. Kiprahnya ke daerah. Jadi hari ini saya menganggap bahwa saat ini saya konsentrasi saja lah. Tapi saya kasih 2 pilihan juga Pak. 2 pilihannya? Iya. Jadi ketua atau calon bupati? Nah itulah tadi. Karena mau jadi dua-duanya itu bukan saya yang menentukan Pak. Siap. Yang menentukan DPP juga yang menentukannya. Nah betul, gitu. Betul. Jadi kalau makanya saya bilang tadi, kalau saya tadi mau kan, ternyata bukan maunya saya yang dipakai. Siap. Kita berdua nih kan sama-sama ada 2 kacamata nih Pak. Kacamata saya berhak untuk menanya tentang perkembangan dunia politik khususnya Partai Golkar di Indragiri. Saya butuh jawaban dari kacamata Pak Yusuf Said. 24 Februari 2024 Golkar menang atau kalah? Nah ini kan persoalan menang atau kalah. Saya selalu juga pertanyaan-pertanyaan itu selalu timbul. Makanya saya ditunjuk ya sebagai ketua Bapilu, badan pemenangan loh. Yeah. Badan pemenangan pemilu. Jadi tak salah saya menanyakan. Iya, berarti Golkar harus menang kalau di situ. Tapi kan ini persoalannya kan kita lihat hari ini masyarakat juga harus mengetahui bahwa kemenangan pemilu ke depan itu bukan kemenangan Partai Golkar atau partai-partai yang lainnya. Berarti itu kemenangan masyarakat Indragiri dalam memilih siapa calon legislatifnya. Apakah berdasarkan wanipiro atau berdasarkan realistis melihat siapa yang dipilih. Itu. Nah saya ke depan ini mau lihat nanti ini Pak Februari ini sebetulnya yang dipilih masyarakat itu yang bagaimana. Hari ini kita lihat bahwa masyarakat itu memilih kadang-kadang hanya lebih cenderung pada banyak menyalahkan. Tapi sebetulnya kalau kita runut lagi sebetulnya yang salah itu siapa gitu. Ketika kita hari ini menyalahkan, wah kayak gini-gini, yang milih siapa gitu. Ini mungkin ada oknum Pak. Karena Pak Yusuf ini kan sebagai ketua pemenangan pemilu Partai Golkar Indragiri Hilir, ada nggak Pak
pesan-pesan kepada kader Partai Golkar yang ikut caleg berkompetisi di pemilu 2024 mendatang? Pesan saya sebetulnya kita sebagai ketua Bapilu ini sudah pesannya mulai dari DPP ya. Kemudian kita kemarin juga rakor Bapilu juga di tingkat provinsi. Sebetulnya kita dipesankan bahwa kita harus siap menang dan siap kalah. Seperti mungkin kita lihat bahwa hari ini ketika kita ikut kontestasi, kemudian kita udah ditetapkan di DCT, maka kita akan menjadi petarung yang harus siap menang, siap kalah. Siap menang, siap kalah. Ya kayak kita main di ring tinju nih. Pak main di ring tinju, maka di ring tinju itu ketika kita berhadapan dengan teman, ya kita harus bertinju sama teman, tapi tinjunya betul-betul enggak bisa. Hei cek ya nanti kau menang kau kalah ya, enggak bisa seperti itu ya. Kita harus namanya kompetisi, tapi setelah kita selesai kompetisi, kawan kita menang, ya kita harus berada di samping kawan kita sebagai terima sabuk winnernya, ya kita harus masih berada pada gelanggang yang sama. Seperti itu. Jadi harus siap seperti itu. Jadi enggak ada lagi nanti wah kamu kalah kayak gini-gini, enggak seperti itulah. Ya. Seperti itu. Ini pesannya mudah-mudahan nih dengan kita mempunyai sikap seperti itu, harapan kita ya pemilunya menjadi damai, karena memang pemilu legislatif ini pertaruhannya antara lawan dan teman. Lawannya lawan beda partai, temannya sesama calon di partai yang sama. Seperti itu. Makanya bisa menerima juga memang suatu hal yang sulit. Makanya ketika kita bertarung ya harus seperti itu. Makanya kadang-kadang kita lihat ya, makanya saya nyemangati sama kawan-kawan bahwa kalah atau menang ya bukan akhir segala-galanya. Ya karena saya juga pernah mengalami kekalahan gitu. Bukan hanya suatu keberhasilan. Jadi ketika kita mengalami kekalahan ya tidaklah tamat dunia kita gitu. Saya juga kita bisa hidup nyaman selama 5 tahun ini juga dunia politik kita tidak habis-habis sekali lah, bahwa kita masih bisa ini tadi. Nah itu mungkin pesan saya. Oke. Terima kasih Pak Haji. Ini terima kasih juga atas waktunya, atas partisipasi tentang pembahasan dinamika politik di Indragiri Hilir, dan juga terkhusus pada caleg senior dari Partai Golkar juga kepada kader muda Partai Golkar ini, karena saya cukup tahu Pak bahwasanya caleg Partai Golkar itu cukup dominan yang muda-muda. Ketika kalah jangan lupa mengakui dan mengangkat tangan kepada yang menang. Terima kasih pada Pak Yusuf Said yang telah meluangkan waktu pada hari ini. Sekian kupas tuntas kita pada hari ini bersama salah satu tokoh senior Partai Golkar Inhil. Semoga podcast kita ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Indragiri Hilir, dan akan datang kita akan melakukan mendatangkan narasumber yang lebih menantang lagi, atau kita kupas kembali narasumbernya bagi penonton setia podcast Klip Bicara.